Jadi pada saat kita kompilasi file Java itu akan membentuk dot class. Jadi kalau saya hapus dulu. Ketika ini akan saya kompilasi, ini Java-nya ya. Ketika saya hanya cukup kompilasi satu file Java saja, yaitu mymain.java. Nantinya ketika ini dikompilasi, Anda perhatikan di belakang ini, ketika dia sukses, dia akan menciptakan dua file baru, yaitu mymain.class dan human.class. Itu artinya file-file yang dikompilasi sudah sukses dan terbentuk kelasnya. Sehingga ketika saya jalankan, itu bisa dilakukan. Oke ya. Jadi kalian tidak perlu kompilasi satu persatu, pertama human.java, terus lantas mymain.java. Cukup dilakukan satu kali kompilasi saja seperti yang sudah saya tunjukkan. Begitu ya, cukup dipahami? Paham, Pak. Oke. Sampai pertemuan yang terakhir hari ini, ada yang mengalami kendala untuk pemahaman di pemrograman Java? Alhamdulillah tidak. Alhamdulillah lancar. Masih mau ngulang-ulang saya, Pak. Mengulang-ulang? Pak, lancar. Yang mengulang-ulang ada yang bisa saya bantu mungkin untuk pemahaman atau yang lain? Untuk saat ini lancar, Pak. Oke. Untuk Jadi yang cuma saya saja. ya nggak apa-apa. Saya dulu waktu belajar Java juga mengulang-ulang kok, bahkan sampai nggak bisa tidur ya. Jadi nggak usah merasa terbebani dengan hal itu ya. Karena saya pun ketika belajar pemrograman ya saya ulang-ulang terus. Ya memang butuh pengulangan ya, terutama untuk penanganan error ya. Jadi memang kalau Anda coba sekali lantas sukses itu sebenarnya berbahaya ya. Berbahaya itu artinya apa? Anda tidak akan pernah mau mencari tahu, atau Anda nggak pernah tahu apa yang menyebabkan aplikasi saya tidak jalan karena memang lancar. Nah, ketika masih di batas 10 baris, 20 baris, itu mudah untuk mencari error ya. Tetapi ketika sudah sampai ratusan atau ribuan baris itu baru akan menjadi masalah ya. Nah, makanya di worksheet saya yang saya berikan, itu ada yang namanya try catch. Sudah dipelajari belum tadi? Belum dipraktekkan, Pak. Nah itu Pak, belum praktek Pak, jadi bingung Pak. Saya sudah, Pak. Contohnya cukup jelas ya untuk mencoba try catch ya. Iya. Untuk Ya. pengecualiannya ya. Iya. Untuk saya nggak paham. Jadi begini ya, fungsi try catch saya coba jelaskan ya. Nah, ketika aplikasi ini sambil saya sharing ya, masih sharing ya. Nah, misalkan seperti ini. Ini misalkan saya buat error. Ini.
Maaf ya, komputer saya tiba-tiba jadi lemot ya. Saya coba. Jadi begini, try catch itu bukan mengatasi error pada saat kompilasi ya. Kalau saat error kompilasi itu eh, tidak bisa dicegah ya. Yang bisa dicegah atau yang bisa ditangkap adalah error ketika ada suatu perhitungan atau suatu definisi yang menyebabkan kesalahan. Seperti eh, kalau dicontohkan pembagian nol ya. Di dalam matematika kan pembagian nol itu hasilnya adalah tak hingga ya. Nah, di dalam aplikasi itu tidak boleh terjadi, tetapi tidak salah. Jadi misalkan di sini saya definisikan variabel seperti ini ya. Integer A sama dengan A dibagi 0. Ini ya. Saya ubah menjadi integer aja. Kita kembalikan nilai A-nya. Nah, perubahan lagi. Ya, saya simpan dulu. Saya coba. Tiga konsisten. Oke. Oke. Nah, pada saat kompilasi dia nggak error, tetapi nanti pada saat kita jalankan itu akan terjadi error. Ini errornya jelas ya, division by zero. Nah, selain itu juga kalau kita sedang membuat aplikasi dan terjadi kesalahan, biasanya aplikasi ini akan mengalami yang namanya force close ya, atau ditutup secara tiba-tiba langsung keluar aplikasinya. Nah, sebenarnya hal itu
sangat-sangat tidak boleh terjadi di dalam sebuah aplikasi. Nah, untuk menghindari hal itu terjadi, kita menggunakan yang namanya try catch. Sehingga ketika terjadi kesalahan, aplikasi itu tidak langsung berhenti atau aplikasi tidak mengalami error. Andaikan error pun error yang bisa dikendalikan, artinya error yang bisa tetap kita bukan minimalisir ya, error yang tetap bisa kita tangkap atau yang tetap bisa kita amankan parameternya. Nah, salah satunya adalah dengan penggunaan yang namanya try. Seperti ini. Tas. Misalkan ini saya kasih nilai awalnya dulu, misalkan 10 gitu ya. Nah, ini kita angka, kita random error gitu ya. Oke. Oke. Nah, ini sekarang saya compile lagi. Nah, sekarang saya jalankan lagi. Nah, Anda lihat ya. Ini dia akan memberikan pesan kesalahan error sesuai dengan yang kita inginkan ya. Ada di sini barisnya. Nah, tetapi aplikasi kita tetap jalan. Kenapa? Karena dia tetap mengembalikan nilai A yang awalnya nilai A-nya berapa, yaitu 10. Artinya apa? Nilai A sebelum dia terjadi kesalahan. Nah, kalau misalkan ini kita kita bagi dengan sesuai dengan yang tidak error gitu, misalkan 10 dibagi 2, dia nanti akan menghasilkan harusnya 5. Ya. 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 Oke. Nah, Anda lihat sekarang ketika Anda berikan blok try, maka aplikasi ini, perhitungan ini akan dicoba dijalankan. Ketika dia gagal, maka dia akan menjalankan segala perintah yang berada di dalam blok catch. Ya. Tetapi kalau misalkan ini tidak terjadi kesalahan, maka perintah-perintah yang ada di dalam blok catch ini tidak akan dijalankan. Blok catch ini hanya akan dijalankan ketika ada kesalahan yang terjadi di dalam blok try. Ketika blok try ini sukses, maka blok catch tidak akan dijalankan. Dan kelebihannya lagi adalah ketika kalian kurung seperti ini, ya, aplikasi akan tetap jalan. Buktinya apa tadi? Ya ini, return-nya tetap akan dijalankan. Nah, bisa Anda lihat kalau misalkan ini saya tidak blok ini saya nonaktifkan lagi ya, maka harusnya tidak akan ada nilai kembalian atau nilai 10 yang seperti ini nggak akan keluar. Itu artinya apa? Aplikasi mengalami ya saya errorkan dulu ya, harusnya 0 ya. Ini saya jalankan, kompilasinya sukses, tetapi ketika kita jalankan, Anda lihat dia tidak mengeluarkan nilai apa-apa. Ya.
Anda lihat di sini hanya bilang bahwa nilainya error. Sorry, salah. Ini harusnya. Nah, Anda lihat di sini dia error, tapi dia tidak mengembalikan nilai apa-apa. Ya, artinya program itu berhenti dan langsung keluar. Akan berbeda ketika kalian gunakan block try catch ini. Aplikasi error, tetapi dia tetap mengembalikan nilai-nilai apapun yang diberikan. Artinya apa? Aplikasi masih tetap jalan. Ya. Ini hasilnya 10. Harusnya nggak 10 ya, harusnya tak hingga ya. Tapi dia kenapa keluar 10? Karena kita memberikan nilai awal dari nilai A itu adalah 10. Jadi dia akan mengembalikan nilai yang tidak mengalami kalkulasi di blok yang error ini. Dia akan mengembalikan nilai awalnya. Seperti itu. Cukup dipahami nggak? Atau ada yang kurang jelas? Cukup paham, Pak. Cukup ya? Cukup jelas ya? Iya, Pak. Paham. Yang lain gimana? Yang jawab cuma satu orang ini? Belum coba saya. Kenapa? Ingat-ingat lagi, Pak. Ini saya rekam kok, nanti saya bagikan. Jadi kegunaannya block try catch adalah untuk sesuai dengan namanya error handling ya, atau error exception ya. Jadi untuk menangani kesalahan. Dan sudah saya buktikan bahwa ketika aplikasi error, dia tidak akan memutus aplikasi, tetapi dia akan menjalankan aplikasi sesuai dengan kondisi dia terakhir. Tapi tidak membuat aplikasi keluar atau berhenti. Nah, ini yang harus Anda pahami, bahwa tidak hanya Java yang memiliki sintaks try catch seperti ini. Hampir semua aplikasi sekarang itu sudah mempergunakan try catch. Secara konsep sama, yang membedakan hanya di bagaimana cara menulisnya saja. Konsepnya sama, penggunaannya sama, dan saya ingatkan lagi, ini sangat penting bagi Anda untuk dipahami. Dan penting bagi Anda untuk selalu menggunakan yang namanya block try catch, khususnya di dalam proses perhitungan atau di proses validasi. Ini Anda pergunakan block try catch supaya apa? Supaya bisa mengatasi ketika ada error di dalam proses. Gitu ya. Aplikasi tidak berhenti secara tidak dikendalikan, tidak dapat dikendalikan. Oke, masih ada 10 menit lagi sampai batas waktu terakhir pengumpulan dan waktu ya. Pak, saya izin bertanya, Pak. Ya, silakan. Wah, ini di luar dari konteks material, Pak. Saya kan mau ngumpul tugasnya dalam bentuk PDF, Pak, di Ya. Google. Tapi malah error, Pak. Saya Word. Ya sudah, kalau nggak bisa PDF, MS Word aja nggak apa-apa. Saya apa, Pak ya? Ya, Terima kasih, Pak. nggak usah dipersulit. Ya, Pak. Oke, ada lagi? Nggak ada ya? Jika tidak ada, ya, Aman, Pak. ya silakan. Nggak jadi tanya? Nggak jadi. Oh, ya, sudah. Monggo.
Pak, saya mau bertanya. Ya, silakan. Pak, saya kan udah di barang di tugas nomor terakhir nih. Ya. Waktu demandnya itu mau manggil ke satunya lagi itu error. Jadi Ya. tadi saya pusing. Tinggal itu. Errornya kan ada di baris berapa, kan terlihat dia errornya di kelas yang mana. Bukan, dianya di itunya, di kode programnya itu Pak, belum di run. Langsung tanda merah seru gitu. Iya, tanda merah serunya menunjuk ke ya nggak apa-apa, gini aja. Apapun hasilnya, error ataupun tidak, ya karena memang sudah waktunya kumpulkan saja sambil Anda blok baris kode yang kira-kira Anda error mana. Nanti bisa saya cek, nanti bisa saya berikan komentar apa penyebab errornya, gitu ya. Jadi error pun menurut saya nggak ada masalah Anda kumpulkan ya. Anda nggak harus dipaksakan harus benar semua. Tetapi paling tidak kalau memang terpaksa seperti itu ya nggak apa-apa, silakan dikumpulkan. Dan itu mencerminkan hasil kerjaan Anda tidak masalah buat saya. Nanti akan saya periksa dan akan saya berikan mungkin akan saya kasih komentar atau apa mengenai penyebab errornya apa begitu. Jelas ya? Oke. Ada lagi? Udah, Pak. Oke, kalau tidak ada saya akhiri ya. Ya, Pak. Tetap semangat dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Dan wabarakatuh. selamat Terima kasih, sore. Pak. Terima kasih. Selamat sore.